Pemirsa, tercatat 167 orang santri menjadi korban dalam robohnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini sekitar 100 orang selamat, sedangkan puluhan korban lainnya dalam proses pencarian dan evakuasi oleh tim SAR. Saksikan kronologisnya dalam segmen Benang Merah. Haikal, nggak terjepit apa-apa ya? Nggak terasa sakit apa-apa? Udah pasrah, udah nggak mikir yang macam-macam lagi. Bangun udah gelap. Nggak terjepit apa-apa ya? Nggak terasa sakit apa-apa? Oke. Cuma kepalanya Pak, ada yang bocor, ada yang ini. Ya, tapi aman kan? Ya. Kondisimu baik-baik, Pak? Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Untuk yang putra tertimpa kaki sebelah kiri ya? Kalau kemarin kakiku Pak yang tertimpa, sekarang masih sakit sih, tapi nggak seberapa. Tapi kan bisa bergerak. Ya, untuk putra? Dua-duanya? Yang kanan bisa? Oh ya, kelihatan lututmu tuh ya? Udah pasrah, udah nggak mikir yang macam-macam lagi. Cuma segera ketemu sama jenazah anak saya, jadi bisa segera dibawa pulang. Tercatat 167 orang santri menjadi korban dalam robohnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini, sekitar 100 orang selamat, sedangkan puluhan korban lainnya dalam proses pencarian dan evakuasi oleh tim SAR. Masih tetap di sekarang, meskipun memang ini riskan sekali karena bangunan ini untuk bukannya cukup bangunan ini cukup tinggi yang sekarang dipakai. Kemudian dan masih rawan sekali untuk kemudian masuk kembali kita menggunakan peralatan yang udah yang bergetar. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri Jus ya. Iya. Haikal. Kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Pak Megan Taruna. Untuk itu ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini, Bapak Nam. Oke, untuk aja silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau dieksekusi serigala. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Untuk
Untuk cedera tidak ada, hanya kejepit aja 86. Itu alatmu untuk penyangga. Silakan dipasang semua. Terus sudah dipasang, silakan didokumentasi, langsung lanjut keluar. Saya masuk waktu itu ditemani oleh satu perawat rescue dari IGD RSUD dan satu dari Basarnas. Dan kita sempat melakukan pemasangan infus juga. Di situ kita berusaha mencari IV line misalnya ya, jadi jalur pembuluh darah untuk supaya infus bisa masuk. Kita pasang di lengan kanannya. Kemudian saya menilai lengan kirinya betul-betul sudah himpit beton sampai rata dengan lantai gitu ya. Jadi sudah tidak ada space sama sekali, dan saya juga masih sempat bisa meraba jari-jarinya, itu memang sudah biru, sudah dingin dan sebagainya, sudah tidak digerakkan sama sekali. Dan situ saya berpikir bahwa pasien ini juga dalam keadaan yang sangat lemah, mungkin sudah mengalami shock ya, sehingga memang harus segera dievakuasi. Sedangkan kita juga tidak bisa tahu sampai kapan kita bisa mengangkat beton tersebut dan bisa mengeluarkannya. Sehingga memang ya menurut saya ini adalah secara medis ini indikasi yang kuat untuk kita melakukan life saving amputation misalnya. Jadi kita harus menyelamatkan nyawanya dibanding kita harus berusaha masih mempertahankan tangan. Adik, masih sadar ya? Masih sadar ya? Sabar. Saya akan masukkan obat. Sedikit sakit ya. Taufan Saputra dan Saiful Razi, keduanya sempat terjebak di bawah reruntuhan bangunan musola selama 3 hari. Taufan menjadi korban pertama yang berhasil ditemukan setelah 3 hari pencarian. Saat terjebak di dalam reruntuhan, ia berhasil berkomunikasi dengan tim SAR dan mendapat bantuan roti dan air minum. Sedangkan Saiful Razi bertahan 3 hari tanpa makanan, tanpa tidur, dengan sedikit udara dari celah sempit sambil terus berzikir dan berselawat. Pas ada tim yang bilang, apakah ada orang? Terus kamu jawab? Tok. Suruh tok. Karena nggak bisa ngomong ya tok. Terus akhirnya kamu? Siapa namanya? Langsung dikejar sama orangnya, dibuka langsung. Oh gitu. Langsung dibuka bisa keluar. Apa didodoli dulu, dibongkar dulu. Bongkar dulu. Iya. Ditaruh taruh dibawa ambulan, langsung ngebut ambulan. Dibawa ke sini. Terus tadi dioperasi. Apa kemarin? Tadi. Sekarang sudah agak enakan ya. Semoga cepat sembuh ya.